Gimana kabarnya, sehat? Ya, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sanika Labibah. NPM saya 121020618. Saya dari manajemen kelas sore. Ada yang tahu nggak? Aku kuliah di mana? Betul, aku kuliah di Uswagati. Selanjutnya, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah cuma itu. Aku akan membagikan sedikit ilmu yang aku pelajari. Coba tebak, temanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Temanya itu human capital. Disimak ya sampai selesai. Dadah. Hai teman-teman. Materi ini aku tujukan untuk semua mahasiswa ataupun masyarakat umum yang membutuhkan materi human capital. Disimak ya. Apakah arti dan apakah penting human capital itu? Human capital itu sendiri istilah pertama yang dikemukakan oleh seorang ekonom, yaitu Theodore Schultz, yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Lalu, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia tersebut. Human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada kemampuan, kedua ada perilaku, ketiga ada usaha, yang keempat ada waktu, dan semuanya yang dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 4 faktor sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misalnya ada intelijensi, energi, sikap positif, kendala komitmen. Yang kedua, kemampuan seorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Contohnya, semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya ada peran human capital. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Yang kedua, ada aset finansial, yaitu berupa uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial capital. Yang ketiga ada aset fisik, yaitu peralatan, gedung, dan tanah. Aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Yang pertama ada buy atau membeli, mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build, yaitu membangun. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir kelima ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tindakan. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi human capital. Yang pertama ada kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi mungkin memberikan layanan konsisten dan kualitas tinggi. Jadi, perusahaan tempat mereka dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyari untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Selanjutnya ada 3 keterampilan untuk
tidak spesifik untuk berbisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga, ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Ada 3 keterampilan untuk keberhasilan di perusahaan. Yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk berbisnis, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Nah, teman-teman, gimana? Udah pada ngerti kan? Segitu dulu aja ya pemaparan materi dari aku, Sanika Labiba, dari manajemen kelas sore. Sampai jumpa di materi selanjutnya.